A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walisana wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Allah menegaskan kembali panca indera yang begitu diagung-agungkan oleh manusia, yang diagung-agungkan oleh para penyembah berhala, dan mengharuskan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan panca inderanya, entah itu matanya, entah itu lidahnya, entah itu sepasang bibirnya, memenuhi nafsu-nafsu untuk mencelakakan Rasulullah, mencelakakan para sahabatnya, para keluarganya. Begitu bernafsu itu. Memandang penderitaan umat Rasulullah itu kebahagiaan mereka. Menceritakan keburukan Rasulullah, menceritakan penderitaan umat Rasulullah itu kesenangan abadi mereka. Dengan pemimpin mereka Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok lainnya itu 1x24 jam dipusatkan memang untuk menghancurkan Islam pada saat itu. Ketika lidah mereka berkata, akan aku berikan 100 ekor unta bagi kepala Muhammad, bagi kepala Abu Bakar, itu Allah bingung. Bukankah aku yang menciptakan mata mereka itu? Apa tidak jelas kebaikan-kebaikan Rasulullah di hadapan mereka? Lidah-lidah mereka yang senantiasa mencaci maki Rasulullah. Al-Quranku yang berjalan. Ketika tidak ada lagi pelindung satu pun yang menjadi tonggak bagi mereka yang akan celakai Rasulullah, dan tidak akan ada lagi namanya pertanggungjawaban, karena memang kode etik pada saat kaum jahiliyah itu kalau sudah dilindungi oleh pemimpinnya udah seperti kawanan singa. Memang ketika Raja Singanya berkata jangan sakiti dia, kalau kau sakiti akan berhadapan dengan aku, seperti Abdul Muthalib yang berkata untuk melindungi Rasulullah, Abu Thalib. Bahkan singa betinanya itu Rasulullah, Khadijah, berkata jangan sakiti Muhammadku. Pada masih ada rasa gentar, rasa takut, rasa khawatir, karena mereka juga memiliki keluarga, mereka juga memiliki orang yang mereka sayangi. Kalau pelindung itu marah, mereka berhak untuk membunuh keluarganya itu semua. Begitu model sistem jahiliyah pada saat itu. Dengan berbagai macam ratusan mungkin penguasa-penguasa sumur-sumur air di kabilah-kabilah di padang pasir, yang masih sampai detik ini sebenarnya ada itu umat Baduy yang luar biasa tidak mau dengan modernitas. Hidup di gua-gua, hidup di padang pasir nomaden. Mungkin kalau kita sedang melaksanakan haji, kita akan melihat kaum-kaum Baduy itu yang luar biasa, sangat sangar, sangat luar biasa primitif, seperti orang Baduy kita mungkin kalau di Indonesia dengan kaki telanjang atau semacamnya. Itu 100 kali luar biasa kasar. Kalau kita lihat pada saat ini dunia modern yang penuh higienis, itu luar biasa 100 kali lipat pada saat itu. Makanya sangat bergembira Abdul Muthalib meninggal, ya dilindungi Abu Thalib. Betul masih ada jandanya, aduh masih nggak bisa nih kita bunuh nih, masih kuat jandanya. Dan begitu meninggal ya sudah, cuman Imam Ali doang pelindungnya. Dan Imam Ali yang paling banyak malah membunuh kaum kafir di medan perang. Sekali lagi di medan perang ya, kaum orientalis kalau memfitnah Rasulullah, membunuh ratusan ribu umat Arab hanya untuk memaksakan orang masuk Islam. Kalau di medan perang mungkin, karena itu halal, karena yang mengajak perang itu bukan Rasulullah. Rasulullah selalu mengingatkan 3 kali dulu. Kalau 3 kali tidak bisa, baru tempatnya di mana, persyaratannya apa, saling mengajukan begitu. Masih ada kode etik di sana, walaupun jahiliyahnya sudah sangat fatal. Tapi kalau dituduh Rasulullah ketika menang perang, terus sandra-sandranya itu disejajarkan yang tidak masuk Islam dipancung, itu sangat biadab. Para nabi, para rasul kalau berbuat zalim, Allah sangat marah, sangat marah.
Karena bagaimanapun mereka itu ciptaan Dia. Sebusuk apapun, sejahat apapun Fir'aun, sejahat apapun Namrud, itu ciptaan Dia. Tidak boleh dijalimi. Marahnya sangat luar biasa kalau para nabi, para rasul mengambil inisiatif untuk menjalimi orang. Begitu. Ini kita udah tidak kenal Islam, tidak kenal agama, kenal hanya materi, kekuasaan, menjalimi orang-orang, terus KTP-nya Islam, genosida di mana-mana. Luar biasa, maka jalim tingkat tinggi. Karena ada KTP Islamnya itu. Islam esensinya itu tidak tahu mengikuti imam yang mana, bingung. Kalau dikatakan Abu Bakar sangar, kasar, tapi begitu baik sama kaum Yahudi. Mereka dibiarkan beribadah ketika Yerusalem takluk di tangan umat Islam. Abu Bakar emang sangar kepada nabi-nabi palsu, memang sangat sangar. Tapi ketika mereka bertaubat, diberi tempat di dalam Islam. Hampir ratusan ribu banyak yang mengaku nabi setelah Rasulullah wafat. Karena memang fitrahnya para nabi-nabi yang sejak zaman dulu begitu. Kepercayaan mereka begitu, kalau nabi berikutnya meninggal pasti akan ada nabi datang. Tapi kan Muhammad sudah mewakilkan, tidak ada lagi nabi setelahku. Puncak kefitrahan akal, puncak kefitrahan batin, puncak penundukan hawa nafsu itu adalah aku. Kalau saja ada yang mengaku dia seorang nabi, itu sangat tidak mungkin. Karena sekali lagi Rasulullah, apalagi Rasulullah Al-Amin. Ya ini percaya tidak percaya. Kalau kalian tidak percaya Rasulullah Al-Amin, ya sudah, nggak apa-apa. Hak kalian. Rasulullah tukang bohong mengadakan Isra Mi'raj, nggak mungkin. Ya sekarang secara logika sudah tercipta kapal terbang. Karena sekali lagi, karena ateis itu sebenarnya juga menyembah Allah, menyembah Tuhan. Cuman dia tidak sadar. Apa yang diajarkan oleh Islam itu sebenarnya ada di dalam akal dia, di dalam hati dia. Hanya karena teladan-teladan Islamnya ini yang berkembang biak dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak saintifik, yang tidak ilmiah, sangat primitif mungkin di mata mereka. Jadi mereka mengasihani Islam, padahal sebaliknya kalau mereka yang benar-benar nuraninya terbuka, benar-benar akal pikirannya ada, apalagi hawa nafsu jadi nomor sekian dalam hidupnya, pasti sangat menikmati itu yang namanya Al-Quran, sangat menikmati itu yang namanya sujud kepada Allah, sangat menikmati itu yang namanya puasa. Jadi sekali lagi, Allah sangat murka ini kepada kaum kafir Quraisy yang mengadakan strategi untuk memenggal kepala Rasulullah. Banyak hadis-hadis pada baik kaum Sunni, kaum Syiah, baca saja sendiri, itu luar biasa perjalanan dari Mekah ke Madinah itu dengan bantuan Jibril Rasulullah, setahap demi setahap akhirnya sampai. Karena secara tidak sadar Allah gaibkan umat-umat Rasulullah yang mendapat ilham kebaikan, 1-2 orang ke Madinah, 1-2 orang ke Madinah, menjalin tali persahabatan di sana. Syukur-syukur di sana ternyata memang orangnya, mungkin kan kita ada suku-sukunya, ada suku yang kasar, ada suku yang halus, ada suku yang lembut, ada suku yang baik, mungkin ada suku yang jahat, mungkin itu suku yang halus, yang lembut di sana. Jadi mudah tergugah hatinya dengan Al-Quran, menjadi kaum Ansor, pelindung kaum Muhajirin, menjadi saudara sampai akhirat, sampai mati. Pun dijanjikan oleh Rasulullah kelak mereka matinya pun nanti akan bertetangga, akan berdekatan, karena sudah diangkat di hadapan nabinya Allah, Rasulullah yang menjadi saksi. Begitu. Dan lidah dan sepasang bibir, sepasang ini baik dan buruk. Baiknya hilang sama sekali, keburukan terus yang dikumandangkan oleh. Jadi di mata mereka ya udah nggak ada kebaikan di Rasulullah, mau jujur mau apa ya udah pokoknya rusaklah, karena bidah, karena tidak menyembah berhala mereka. Jadi sepasang bibir ini benar-benar sepasang bibir yang berbicara keburukan, ingin memenggal kepala Rasulullah, ingin menghapus Islam di muka bumi pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin.